Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, baiklah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiqi Rahman dengan teman kelompok saya yaitu Faradila Azmiyah Fatin. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Cognitive Dissonance Theory atau teori disonansi kognitif. Cognitive Dissonance Theory adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Leon Festinger. Leon Festinger mengatakan bahwa manusia cenderung berusaha untuk mempertahankan konsistensi psikologi di dalam dirinya sendiri agar dapat berfungsi secara mental di dunia nyata. Seseorang yang mengalami inkonsistensi internal cenderung memiliki tidak nyaman secara psikologis dan termotivasi untuk mengurangi disonansi kognitifnya. Untuk menguranginya, seseorang akan membuat perubahan untuk membenarkan tekanan pada perilakunya itu, baik dengan menambahkan hal-hal baru ke dalam kognisinya sehingga menyebabkan disonansi psikologis. Inti dari teori ini adalah bahwa disonansi merupakan perasaan tidak nyaman yang memotivasi orang untuk mengambil langkah untuk menguranginya. Proses disonansi kognitif, sikap, pikiran, dan perilaku yang tidak konsisten menghasilkan merasakan disonansi, menghasilkan rasa tidak nyaman, dikurangi dengan perubahan yang menghilangkan inkonsistensi. Hubungan konsonan. Hubungan konsonan ada di antara dua elemen saat mereka berada di dalam equilibrium satu sama lain. Misalnya, jika kita percaya bahwa kesehatan itu penting, maka keyakinan kita tentang kesehatan kita memiliki hubungan konsonan satu sama lain. Hubungan disonan. Hubungan disonan berarti bahwa unsur-unsur berada di dalam disequilibrium satu sama lain. Contohnya adalah, jika seorang muslim percaya bahwa sedikit meminum alkohol itu tidak apa-apa, keyakinan agama bertentangan dengan keyakinan minum alkohol. Sementara hubungan yang tidak relevan ada saat elemen tidak menyilatkan satu sama lain. Selanjutnya ada cara mengurangi disonansi kognitif. Di sini Festinger menjelaskan bahwa untuk mengurangi tekanan mentalnya, seseorang akan melakukan tindakan yang mengurangi besarnya disonansi. Merealisasikannya dengan mengubah atau membenarkannya, atau tidak mempedulikan kontradiksi yang menyebabkan tekanan mentalnya. Dalam praktiknya, orang mengurangi besarnya disonansi kognitif mereka dengan cara. Di sini kita ambil contoh seorang perempuan yang sedang menghadapi disonansi kognitif antara keinginannya untuk melakukan diet dengan kesukaannya makan donat yang dianggap mengganggu dietnya itu. Cara menguranginya adalah yang pertama, mengubah perilaku atau kognisinya. Misalnya, saya tidak akan makan donat lagi. Terus yang kedua, membenarkan perilaku atau kognisi yang saling bertentangan. Seperti, bolehkah sesekali saya mengabaikan diet saya? Selanjutnya yang ketiga, membenarkan perilaku atau kognisi dengan menambahkan kognisi baru. Misalnya, saya akan makan donat, tapi akan menambah waktu latihan saya di gym selama 30 menit. Lalu yang keempat, mengabaikan atau menyangkal informasi yang bertentangan dengan keyakinan yang ada. Misalnya seperti, donat kan bukan makanan tinggi gula yang berpengaruh pada diet saya. Lalu selanjutnya, ada 4 asumsi dasar teori meliputi: yang pertama, manusia menginginkan konsistensi dalam kepercayaan, sikap, dan perilaku mereka. Di asumsi pertama ini, dia menggambarkan model sifat manusia yang berkaitan dengan stabilitas dan konsistensi. CDT menunjukkan bahwa orang tidak menyukai inkonsistensi dalam pemikiran dan keyakinan mereka. Sebaliknya, mereka mencari konsistensi. Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Dalam asumsi kedua ini berbicara tentang jenis konsistensi yang penting bagi orang. Teorinya tidak menyangkut konsistensi logis yang ketat. Sebaliknya, ini mengacu pada fakta bahwa kognisi harus secara psikologis tidak konsisten atau berhadapan dengan logika yang tidak konsisten satu sama lain
untuk membangkitkan disonansi kognitifnya. Selanjutnya yang ketiga, disonansi adalah keadaan yang tidak menyenangkan, yang mendorong orang melakukan tindakan dengan efek terukur. Asumsi teori yang ketiga ini menunjukkan bahwa ketika orang mengalami inkonsistensi psikologis, disonansi yang tercipta tidak masuk akal. Dengan demikian, orang tidak menikmati berada dalam keadaan disonansi ini. Ini adalah keadaan yang tidak nyaman. Festinger menegaskan bahwa disonansi adalah keadaan pergerakan yang memiliki sifat gairah. Sejak konseptualisasi awal teori Festinger, sejumlah besar penelitian mendukung asumsi ini. Seperti Riedel, McConnell, dan McKee 2008, Zana dan Cooper 1976. Studi lain seperti Elkin dan Laipe 1986 menemukan bahwa gairah fisiologis berhubungan dengan disonansi. Selanjutnya yang keempat, ada disonansi, motivasi upaya untuk mencapai konsonan dan upaya pengurangan disonansi. Teori yang keempat ini mengasumsikan bahwa gairah yang dihasilkan oleh disonansi akan memotivasi orang untuk menghindari situasi yang menciptakan ketidakkonsistenan dan berusaha menuju situasi yang mengembalikan konsistensi. Dengan demikian, gambaran sifat manusia yang membingkai teori tersebut adalah salah satu pencarian konsistensi psikologis sebagai akibat dari gairah yang disebabkan oleh keadaan kognitif yang tidak konsisten. Jadi, kesimpulan inti dari teori ini dibentuk dari konsep disonansi kognitif, perasaan ketidaknyamanan yang dititikberatkan oleh sikap dan perilaku yang tidak konsisten. Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Leon Festinger, menggunakan tradisi sosiologi psikologi dan menggunakan konteks intrapersonal. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa berkomentar di kolom bawah ini. Insya Allah kami akan menjawab semampu kami. Terima kasih.